binti Adam. Bapak biasa kita sebut Bapak Simon beserta seluruh keluarga yang saya muliakan, saya hormati Ustaz Dr. Ridho Segaf Mata'anallahu Ta'ala bituli hayati wal Ustaz Haji Nasir, para tokoh masyarakat, para imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada majlis tazkir. Majlis semacam ini majlis pengingat bahwa wafatnya seorang manusia bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru adalah awal dari satu perpindahan kehidupan dunia menuju ke alam barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada satu riwayat dari Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawi, Syayyabatsni Hud wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudara dari surat Hud membuat rambutku beruban. Hadza tanbihan lana wa lahu alaihi salatu wassalam. Hadis ini sebenarnya peringatan untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sudah menyatakan bahwa Allah akan membuat Nabi ridho dan tidak membuat Nabi merasa ketakutan. Hadis ini menceritakan begitu menakutkan hari kiamat, karena informasi yang ada di dalam surat Hud dan saudara-saudaranya, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Qari'ah, surat Al-Haqqah, surat At-Takhwir, dan surat Al-Ma'arij dalam riwayat Imam Mardawi. Informasi yang ada di dalam surat-surat tersebut sehingga Nabi katakan menakutkan, yaitu akhbaru as-sa'ah wa ahwaliha, informasi tentang hari kiamat dan hal-hal yang mencekam yang terjadi di hari kiamat, dan juga informasi tentang azab yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, baik itu kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan kaum-kaum lainnya. Dan juga dikatakan ada perintah al-istiqomah, istiqomah di atas ketaatan. Itu juga sesuatu yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena perintah istiqomah artinya mulazamatu ta'ah. Kita disuruh konsisten dalam ketaatan, dan itu istiqomah adalah hal yang sangat berat. Maka disebut di surat Hud itu, fastaqim kama umirta, maka istiqomalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasul, sampaikanlah kepadaku sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam yang aku tidak tanyakan kepada seorang pun kecuali hanya kepada-Mu. Maka Nabi menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah dikatakan oleh para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Wa thubutul istiqamah
wa thubutul karamah bidawamiha. Istiqomah itu lebih berat daripada 1000, lebih baik daripada 1000 keramat para wali. Dan tetapnya keramat itu selama dia terus di dalam istiqomah. Ini yang dimaksud oleh Syekh Az-Zamzami Asy-Syafi'i yang lahir tahun 900 Hijriah. Beliau menulis kitab khusus membahas tentang hadis tersebut, berjudul Faidul Jud fi Syarhi Hadis Syayyabazni Hud. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan perintah istiqomah itu sangat berat, maka seakan-akan itu menakutkan. Sebagian ulama mengatakan surat Hud itu juga ada informasi hari kiamat. Allah sebut dengan istilah hari kiamat itu yaumin kabirin, hari yang besar. Fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Sesungguhnya aku takut azab menimpa kalian di hari yang begitu besar. Jadi disebut hari kiamat hari yang sangat besar. Dan kita diperintahkan harus mengimani itu. Berapa banyak ayat informasi tentang hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan berapa banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan tentang hal tersebut. Bukan dengan tujuan menakut-nakuti, tidak, tapi memang tugasnya Rasul dan tentu para da'i juga yang melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi itu basyira wa nadhira, bukan hanya memberikan kabar-kabar gembira, tapi juga memberikan peringatan. Karena fitrah manusia umumnya itu sering lalai dan lupa. Al-insanu makanul khata wa nisyan. Maka perlu yang namanya pengingat. Di antaranya yang kita imani yaitu hari kiamat. Kemudian Nabi katakan juga, bukan hanya surat Hud yang membuat saya takut, tapi juga ada surat namanya Al-Waqi'ah yang memang artinya hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwaja thalatha. Ada lafaz idza al-khabaru al-mustaqbal, mengandung informasi masa yang akan datang, masa depan. Idza, karena hari kiamat itu belum terjadi. Allah Ta'ala berfirman, apabila hari kiamat itu terjadi dan waktunya itu pasti tidak ada kedustaan, pasti akan terjadi. Dia menjatuhkan orang-orang yang ketika hidup di dunia menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan di hari itu Allah muliakan orang-orang yang ketika hidup di dunia dia melaksanakan seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Apabila bumi itu berguncang dengan sangat dahsyat dan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, ada fi ilmu nahwu itu maf'ul mutlaq li taukid, penegasan hancur sehancur-hancurnya, bukan hanya hancur tapi hancur sehancur-hancurnya. Bahkan dijadikan itu bagaikan apa? Debu. Gunung-gunung yang hancur itu seperti debu yang bertebaran atau yang ditiup. Haba'an manfurah fi ayat. Dan pada waktu itu di hari kiamat hanya ada 3 golongan. Dan itu jawabannya di akhir surat Al-Waqi'ah, 3 golongan itu. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzul min hamim wa tasliyatul jahim inna hadha lahuwal haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. 3 golongan. Siapa mereka? Ada al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, para aulia. Golongan kedua yang selamat selain al-muqarrabin, ashabul yamin, golongan kanan, orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi yang celaka yang ketiga, yang mendustakan dan menyimpang, maka mereka akan mendapatkan azab. Ini 3 golongan yang disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah.
Di surat At-Taghabun Allah Ta'ala berfirman, yauma yajma'ukumullahu liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yudkhiluhul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Yang taat kepada Allah ketika hidup di dunia, taat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak perlu takut, kata Allah Ta'ala. Itu hari, yaitu hari kiamat. Allah sebut juga dengan hari At-Taghabun, menyingkap seluruh kesalahan orang-orang yang berbuat buruk ketika hidup di dunia. Di hari itu Allah himpun kalian dan Allah singkap seluruh kesalahan kalian. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah bertobat di dunia, Allah tutup aib kita, baik di dunia sampai di akhirat. Allah tidak membuka aib kita di hadapan makhluk-makhluknya di yaumil qiyamah kalau kita bertobat. Makanya Nabi katakan, tuba, sungguh beruntung liman wajada sahifatahu istighfaran katsira. Beruntung orang yang dapati buku amalnya isinya adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Ikhwan muslimin, ini satu keniscayaan. Hari kiamat bukan dongeng. Kehidupan di kuburan bukan cerita fiktif. Semuanya adalah kenyataan. Bukankah kita selalu menyatakan Shadaqallahul Azim selepas membaca Al-Quran, sungguh maha benar atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan kepada hari kiamat mampu merubah diri kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, menjadi tameng pelindung terhadap diri kita untuk melakukan kejahatan, dan memotivasi diri kita untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah dan ittiba bin Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat yang berikut Al-Qari'ah, juga informasi tentang hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di hari itu, yaitu hari kiamat, manusia seperti al-farash, laron, ada cahaya, dia berkumpul. Tapi antum kalau perhatikan laron itu, dia tidak ada tujuan, bingung, berputar-putar, ujungnya jatuh. Seperti itu keadaan manusia, kebingungan di hari itu. Maka tidak salah kalau kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata, ini hari apa ini? Di hari kiamat bingung dia. Bumi berguncang dengan begitu dahsyat. Hari apa ini? Kemudian fenomena alam terjadi. Dalam tafsir As-Sawi disebutkan pada hari itu matahari kan terbalik. Yang biasanya tenggelam dari arah ke barat, dia terbit ke sana. Tapi waktu itu terputar, akhirnya malam begitu panjang, sehingga orang yang tidur bangun masuk malam, tidur bangun masuk malam. Begitu. Akhirnya dia mengatakan, ini apa yang terjadi? Tapi alhamdulillah, dalam hati seorang mukmin yang ada keimanan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mengalami peristiwa hari kiamat. Hari kehancuran itu tidak dialami karena diwafatkan mereka dengan menghirup aroma wangi. Hanya bisa dihirup oleh orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, walaupun sebesar zarrah. Riwayah khardal biji sawi. Meninggal mereka. Yang alami ya ashabus shimal, kelompok kiri yang tempatnya di dalam neraka. Allahumma ajirna minan nari salim. Kemudian yang berikut dinyatakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahli manfush.
Gunung hancur bagaikan kapas yang berserakan. Bagaimana gunung bisa jadi seperti kapas? Itu Allah majaskan. Begitu dahsyat hari tersebut. Nah, majlis macam ini adalah majlis pengingat khususnya bagi saya secara pribadi, agar selalu mengingat dan memperbaiki diri, sehingga insya Allah suatu saat jika ajal menjemput, kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, ba'da sihah wal afiyah wa tulil umr. Dan yang terakhir disebutkan setelah al-waqi'ah al-qari'ah ada al-haqqah. Al-haqqah juga memiliki arti hari kiamat. Lihat bagaimana Allah sebutkan di beberapa surat ini sebagai tazkir, pengingat. Wahai manusia, khususnya kaum muslimin, itu masa depan kalian yang sesungguhnya. Ad-dunya qintara fa'buruha wa la ta'muruha. Nabi Isa mengatakan dunia jembatan, hanya dilintasi saja, jangan kau bangun rumah di atas jembatan. Tidak masalah kau sukses dunia, tapi jangan sampai kau lupakan akhirat. Jangan sampai ingin meraih kesuksesan dunia, kau melanggar semua apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, dan kau lupakan bahwa masa depanmu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ad-dunya mata'ul ghurur. Al-haqqah itu informasi tentang kaum-kaum yang mereka tidak mentaati nabi-nabi mereka. Ada kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Allah ceritakan mereka dibinasakan, punah. Kaum 'Ad punah, kaum Tsamud punah. Kadzabat 'Ad wa Tsamud bil qari'ah. Kaum 'Ad dan kaum Tsamud mendustakan, tidak percaya adanya hari kiamat. Nah, ketika seorang manusia, khususnya seorang muslim, tidak meyakini adanya hari kiamat, maka dia akan menjadi manusia yang hidupnya tidak terkontrol. Dia akan mengikuti jalan-jalan kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Ad wa Tsamud. Fa amma 'Ad fa uhliku bitaghiyah wa amma Tsamud fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan teriakan malaikat Jibril, teriak, punah, mati semua. Soihatan wahidatan, dalam tafsir Sawi dikatakan sekali teriakan saja. Malaikat Jibril teriak sekali, kaum 'Ad punah. Kaum Tsamud dibinasakan dengan Allah mengirimkan angin yang sangat dingin, dan angin itu berjalan dengan sangat kencang, akhirnya mereka mati seluruhnya. Ini hadis yang sangat pendek, singkat. Maqalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Lafaznya sedikit tapi maknanya sangat dalam. Cukup satu hadis ini kita renungkan, insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada malaikat, kepada takdir baik maupun yang buruk, dan juga beriman, mengingatkan kita kepada iman kepada hari kiamat. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat, wabil khusus kepada saya yang berbicara, dan kita semua insya Allah bisa istiqamah, ya, mulazamatut ta'ah, sampai kita mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu meninggal husnul khatimah setelah sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan tadi memberikan
tambahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi menambah ilmu buat kita semua untuk kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak pada acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan langsung oleh Imam Masjid Nurul Hidayat Haji Nafir Chan. Kepada Pak Imam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah takziah yang sama-sama kita mencari cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa semoga almarhumah saudari kita, ibunda kita Ratna binti Daud Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi yang baik, yaitu Jannatul Naim insyaallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Sayyidina Abu Bakar wa Ali وإلى بقية الصحابة رسول الله من شيء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم يا داعم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وخير الورى بالسنية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليل. اللهم اغفر لها ورحمها وعافي واعف عنها. اللهم اغفر لها ورحمها وعافي واعف عنها. اللهم اغفر لها ورحمها وعافي واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخله الجنه وابعده من عذاب القبر ومن فتنة ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وكثيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييتنا منا فاحيه على الاسلام ومن توفيتنا فتوفى على الايمان. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على Adam وصفات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهل وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلقه نبينا محمد بشير النذير وسراج منير وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam telah memimpin doa kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita dijauhkan dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula seluruh
rangkaian acara takziah pada malam hari ini. Olehnya itu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, di depan Bapak Ibu sekalian sudah disiapkan hidangan makan malam. Olehnya itu kami sampaikan di meja bagian selatan untuk ibu-ibu dan bagian utara untuk bapak-bapak. Baik, saya mewakili tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkesempatan hadir menghadiri undangan takziah malam ke-7 pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dengan melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini kemudian kembali ke rumah masing-masing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya memimpin doa makan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.